Halo semuanya, balik lagi bersama saya, Ingu Sukma Fatma Putri dari Mahasiswi Hukum Universitas Mataram. Topik hari ini adalah Teori Jean Bodin dan Peninggalan Monarki Indonesia. Langsung aja kita bahas yuk. Apa itu kedaulatan? Kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai suatu wilayah pemerintahan, masyarakat, atau atas diri sendiri. Dalam hukum konstitusi dan internasional, konsep kedaulatan terkait dengan suatu pemerintahan yang memiliki kendali penuh urusan dalam negerinya sendiri, dalam suatu wilayah atau batas teritorial dan geografisnya, dan dalam konteks tertentu terkait dengan berbagai organisasi atau lembaga yang memiliki yurisdiksi hukum sendiri. Apa itu monarki? Monarki merupakan sejenis pemerintahan yang dipimpin oleh seorang penguasa monarki. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Perbedaan di antara penguasa monarki dengan presiden sebagai kepala negara adalah penguasa monarki menjadi kepala negara sepanjang hayatnya, sedangkan presiden biasanya memegang jabatan ini untuk jangka waktu tertentu. Apa isi dari teori Jean Bodin? Kedaulatan menurut Jean Bodin adalah kekuasaan tertinggi untuk membuat hukum di dalam suatu negara yang memiliki sifat. Yang pertama adalah permanen, yang artinya kedaulatan itu tetap ada selama negara itu sendiri. Yang kedua adalah asli, yang artinya kedaulatan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah bulat, yang artinya kedaulatan tidak dapat dibagi-bagi dan merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Yang keempat adalah tidak terbatas, yang artinya kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, sebab jika ada yang membatasi, maka akan melenyapkan sifat kedaulatan. Sisa-sisa monarki di Indonesia. Indonesia lahir dari kerajaan-kerajaan besar di Nusantara pada masa lampau. Setiap wilayah memiliki raja dan daerah kekuasaan sendiri yang mengatur jalannya kegiatan pemerintahan kala itu. Setelah Indonesia merdeka, beberapa kerajaan itu masih ada secara fisik dan memiliki raja meskipun tak lagi berdaulat. Yang pertama ada Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad 15-16 Masehi. Lokasinya yang strategis menjadikan Kesultanan Cirebon sebagai jalur perdagangan dan pelayaran penting antar pulau pada masa itu. Yang kedua ada Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta atau Ngayogyakarta Hadiningrat mulanya merupakan bagian dari kerajaan Mataram Islam yang terpecah dua. Pembagian wilayah kekuasaan tersebut tertuang dalam Perjanjian Lianti pada 1755. Yang ketiga ada Kasunan Surakarta. Kasunan Surakarta Hadiningrat adalah pecahan kedua dari kerajaan Mataram Islam yang masih bertahan hingga sekarang. Kasunan Surakarta adalah salah satu dari kerajaan Indonesia yang masih ada sampai saat ini, dan secara resmi telah menjadi bagian NKRI sejak 1945. Yang keempat ada Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate, atau disebut juga Kerajaan Gapi, adalah kerajaan Islam yang berada di Kepulauan Maluku. Kerajaan yang didirikan oleh Sultan marhum pada 1257 ini juga merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Indonesia. Yang kelima ada Kesultanan Delhi. Kesultanan Delhi yang kini terletak di Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan ini merupakan Kesultanan Melayu yang didirikan pada 1632 oleh Tuanku Panglima Gocah Pahlawan Indonesia. Apakah peninggalan monarki di Indonesia mempengaruhi kedaulatan negara? Dari 5 sisa monarki yang ada di Indonesia tadi, hanya ada satu monarki yang diberikan wewenang oleh pemerintah Indonesia dalam memerintah wilayahnya, yaitu Kesultanan Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta memiliki seorang raja yang bernama Sultan Hamengkubuwono X, yang merupakan penerus tampuk kekuasaan Keraton Yogyakarta. Lalu, apakah monarki ini bertentangan dengan demokrasi dan kedaulatan negara Indonesia? Jika sistem monarki itu bersifat absolut, jelas itu bertentangan dengan demokrasi, melainkan absolutismenya.
Bahkan, Sultan Hamengkubuwono X yang merupakan gubernur Yogyakarta menanggapi bahwa ia rela melepaskan jabatannya sebagai gubernur apabila pemerintah pusat menganggap jabatannya menghambat proses penataan pemerintah. Dari tanggapan beliau tersebut, dapat kita lihat bahwa walaupun pemerintah negara Indonesia memberikan wewenang terhadap Raja Kesultanan Yogyakarta untuk menjabat sebagai gubernur di wilayahnya, itu tidak akan mengganggu kedaulatan negara Indonesia, karena bagaimanapun Kesultanan Yogyakarta tetap akan berada di bawah naungan negara. Apakah korelasi dari teori Jinbodin dan peninggalan monarki Indonesia? Korelasi yang sekiranya dimiliki oleh teori Jinbodin dan sisa monarki di Indonesia yang masih aktif, contohnya, Sultanan Yogyakarta adalah teori kedaulatan bulat. Segitu aja penjelasan saya hari ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Kalau gitu sampai berjumpa lagi ya. Bye-bye.